Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 9 September 2021 dengan episode Soul Don't Matter But It Does. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 2,4% menjadi minus 1,9%. Kemudian ada dari US Jobs Job Openings yang naik dari sebelumnya 10.185K menjadi 10.934K. Kemudian ada dari Japan GDP SA quarter over quarter kuartal 2 2021 naik dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sekitar 1 triliun rupiah untuk tahun ini dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT AKR Corporindo Tbk atau AKRA yang memperkirakan pertumbuhan laba bersih perseroan di 2021 bisa kembali tercatat double digit di kisaran 12 hingga 15% year on year dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN yang menganggarkan alokasi belanja modal atau capital expenditure sekitar 45 juta US dollar di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 8 September 2021, IHSG ditutup melemah 86 poin atau minus 1,41% menjadi 6.026. Sektor keuangan, industrial, properti, industri dasar, infrastruktur, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, energi, kesehatan, transportasi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 541 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari slow but sure. Perekonomian Jepang pada akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nih bosku. Di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, Jepang pada akhirnya memberikan indikasi pemulihan terjadi, namun masih membutuhkan stimulus ekonomi untuk menopang perekonomian. Sejauh ini data pertumbuhan ekonomi Jepang menunjukkan bahwa Jepang mampu bertahan di tengah situasi dan kondisi pandemi, namun tetap dalam keadaan rapuh. Pertumbuhan ekonomi Jepang pada kuartal 2 2021 mengalami kenaikan hingga 1,9% lebih dari proyeksi yang kami dapat duga pada kuartal 2 2021 ini. Permintaan dari eksternal dapat memberikan topangan perekonomian kepada bisnis yang berbasis ekspor. Meningkatnya konsumsi swasta dan pengeluaran publik juga berkontribusi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun secara garis besar, inflasi di Jepang masih dalam posisi yang cukup lemah sehingga kami melihat sejauh ini perekonomian yang akan diwarisi oleh Suga akan mengalami situasi dan kondisi yang cukup sulit. Apabila pengganti dari Suga tersebut tidak bisa memberikan stimulus fiskal dalam jumlah yang besar untuk menopang perekonomian, kami cukup khawatir. Jangankan untuk pulih, perekonomian mungkin tidak dapat bertahan lebih lama. Kami melihat sejauh ini pelaku pasar dan investor mengharapkan hal tersebut karena menopang perekonomian dan mengendalikan COVID-19 memang bukanlah hal yang mudah. Namun keputusan pada akhirnya tetap harus diambil yang mana memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Justru hal tersebut yang harus dilakukan kalau memang menginginkan perekonomian dapat pulih. Melihat proyeksi pada kuartal 3, ada kemungkinan pertumbuhan akan melambat di mana pengeluaran rumah tangga yang lemah akan menjadi hambatan utama. Melemahnya ekspor karena pelambatan ekonomi Cina juga akan memberikan beban terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya. Sejauh ini, konsumsi swasta masih mengalami kenaikan 0,9% secara quarter over quarter, yang dimana sebelumnya mengalami penurunan hingga 1,3%. Investasi bisnis mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,7% menjadi 2,3%. Pengeluaran pemerintah sendiri mengalami kenaikan nih bosku, setelah sebelumnya turun dari 1,7% menjadi 2,3% dari kuartal sebelumnya. Harapannya adalah bahwa momentum ini dapat digunakan oleh Jepang untuk dapat bertahan dan segera berbenah diri untuk dapat menghindari penurunan ekonomi. Oleh sebab itu, apabila pengganti Suga salah satu sosok yang dapat memberikan stabilitas, stimulus, dan mempercepat penetrasi, serta distribusi vaksin, akan ada harapan pada kuartal 3 dan kuartal 4 mendatang. Fumio Kishida, salah satu kandidat paling bersaing untuk mendapatkan posisi Perdana Menteri, mengatakan bahwa dirinya akan menyusun langkah-langkah ekonomi untuk dapat memberikan kepada kita sebuah gambaran akan melangkah kemana perekonomian di bawah Kishida.
Di satu sisi, Sanae Takaichi mengatakan akan menguraikan kebijakan ekonominya. Juga jangan dilupakan dengan sosok terakhir yaitu Taro Kono. Pengeluaran yang lebih besar oleh pemerintah sejauh ini masih didominasi oleh karena COVID-19 untuk biaya pengobatan dan lainnya, yang membuat prospek pemulihan kian redup karena keadaan darurat di Jepang mungkin akan diperpanjang pada minggu ini dan ini merupakan yang keempat sejak dimulainya pandemi. Hal ini yang dilihat oleh Bank Sentral Jepang yang dimana mereka mengatakan bahwa pemulihan akan tertunda dan pelonggaran kebijakan akan terus dilanjutkan. Apalagi Bank Sentral Jepang mengatakan bahwa meskipun bank sentral lain sedang membahas pengurangan obligasi atau kenaikan tingkat suku bunga, namun mungkin hal tersebut tidak akan terjadi kepada Bank Sentral Jepang. Jepang akan lebih bersabar sembari menanti pergantian dari Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk melihat adanya potensi yang lebih besar untuk perekonomian bisa pulih. Ekonomi akan terus tertekan ke bawah, namun bukan berarti Jepang harus pasrah. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Ada Harapan. Sektor retail diperkirakan dapat tumbuh pada kuartal 4 2021 dengan memanfaatkan momentum pelonggaran mobilitas. Namun kinerja pada periode tersebut diproyeksikan tidak setinggi kuartal 2 2021. Hal ini mengacu pada momentum daya beli masyarakat di akhir tahun yang diproyeksikan tidak sebesar ketika adanya momentum lebaran, di mana pemerintah juga mendorong konsumsi masyarakat dapat kembali pulih dengan bantuan sejumlah kebijakan. Kekhawatiran masyarakat terhadap strain dari varian baru virus corona dinilai masih menyelimuti perputaran ekonomi di kuartal 4. Saat ini kami melihat dampak pelonggaran mobilitas lebih tertuju pada retail dengan fokus penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti toko swalayan. Sementara retail sejenis department store masih berada pada perbaikan kinerja yang lebih lambat. Hal ini mengacu pada 80% gerai retail modern yang ada di pusat perbelanjaan mengalami sedikit pelonggaran dan dinilai akan berdampak pada retail yang berlokasi pada area tersebut. Namun untuk departemen store yang mengandalkan daya beli baru, harapan dari pemulihan berada pada saat momen Natal dan Tahun Baru. Pemulihan tersebut dapat terakselerasi signifikan apabila penanganan pandemi dari dalam negeri di kuartal 4 dapat terkendali atau bahkan mengalami penurunan. Pada lain sisi, pemulihan retail modern pada kuartal 3 dinilai masih terbebani oleh pengetatan mobilitas dari PPKM. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa pernah transformasi dari konvensional menjadi digital akan menjadi kunci suatu bisnis retail akan sukses. Dan kami melihat siapapun yang melakukan transformasi bisnis tersebut meskipun terjadi penurunan tapi bisnisnya akan sustain. PPKM memang memberikan dampak dari menurunnya mobilitas, namun bukan berarti menjadi sebuah alasan bagi sektor retail untuk berdiam diri. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.983 hingga 6.069. Ada potensi kenaikan namun mungkin akan menjadi sebuah harapan. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Excel, kemudian yang kedua ada dari ACES, dan yang ketiga ada dari LPKR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk yang menganggarkan alokasi belanja modal atau capital expenditure sekitar 45 juta US dollar di tahun ini. Di tengah persaingan industri pertelevisian di mana perusahaan terus memaju berbagai tayangan dan konten produksi yang tentunya akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk mendukung tersebut di mana manajemen menyiapkan capital expenditure sekitar 45 juta US dollar di tahun ini. Anggaran tersebut besarnya digunakan untuk pembangunan Movie Land, telah terserap sekitar 52% dari total dana yang dianggarkan dan sisa untuk maintenance serta penguatan terkait aset-aset untuk mendukung revenue digital. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 900 dan tingkat probabilitas sebesar 39%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 800 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari TINS atau PT Timah Persero Tbk yang optimistis. Kinerja 2021 terkatrol perbaikan performa Timas di pasar global. Manajemen PT Timah Persero Tbk tampaknya optimis kinerja perusahaan akan membaik sampai akhir tahun ini. Optimis tersebut seiring membaiknya penanganan pandemi corona sehingga ini akan memberikan dorongan harga logam yang berdampak juga pada berkembangnya industri hilir logam timah sehingga akan memberikan kontribusi kinerja perusahaan.
Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.